Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan sekitar kami kita dalam acara sini sudah selesai. Baik. Hari ini kita akan tentang pemeriksaan umum ya terkait leher, tenggorokan, rongga mulut dan laryngoscopy indirect. Every patient you see is lizard. Kalau kamu pasien itu adalah ilmu, jadi jangan diremehkan, jangan dimain-mainin ya. Keterampilannya adalah kita bisa menginspeksi bibir dan lakukan oral, berhubungan dengan mulut. Kan kemarin sudah saya tunjukkan beberapa kemungkinan pemeriksaan bibir dan juga mulut ya. Kemudian inspeksi faring, tonsil, leher, palpasi kelenjar ludah, palpasi limfe, tiroid, penderai suara dan bicara, dan laryngoscopy indirect. Contohnya, jadi dia datang ke poliomosionik pertama dengan keluhan suara parau. Suara parau sudah berlangsung 1 tahun, terkadang ringan, namun terkadang juga berat. Tapi ini pakai laryngoscopy indirect, alatnya kebetulan belum ada. Nanti mari kita ya, kemudian sudah dibaca kan semuanya ya? Ada yang mau ditanyakan dari pemeriksaan bibir umum rongga mulut? Bagaimana batasnya? Arcus posterior di mana? Arcus posterior. Di mana? Arcus anterior, batas posterior, arcus anterior. Batas inferior dasar mulut, batas superiornya palatum molar dan palatum durum. Apa bedanya palatum molar dengan palatum durum? Palatum durum yang keras, palatum molar yang lunak. Jadi kalau lidah kalian coba menyusul dari depan sampai ke belakang, ada bagian yang lunak dekat ke arah ufula. Kemudian batas kafum oris, kafum itu apa? Rongga. Oris mulut ya, dan orofaring disebut isthmus faucium ya. Nah, kemarin yang saya bilang ada lengkung di samping dari kanan kiri dari mulut. Ini ada gambarnya. Nah, sebenarnya mulut anak gitu. Jadi jadinya ketika kita membuka mulut kan kita melihat ufula di tengah, kemudian di samping kanan kiri. Kalau dia tidak ada tonsil maka kita akan lihat itu, melihat isthmus faucium itu. Lateralnya dari lengkungan arcus anterior, pangkal lidah dan ufula, selalu menunjuk vertikal ke bawah, jadi nggak ada yang ke atas. Bawah. Terus inspeksinya, apakah ada gigi-gigi yang bermasalah gitu ya. Misalnya tadi kalau di gigi kita lihat apakah giginya lengkap, kemudian atau misalnya ada karies, ada apalagi kemungkinan yang di gigi bolong, apalagi biasanya kalau di gigi masalahnya yang bisa menjadi, karena kalau kita giginya itu ada bermasalah, nanti kita akan bisa kemungkinan bisa terjadi gangguan pada bagian tubuh yang lain, karena dia adalah fokal infeksi di situ ya. Kemudian bisa juga apabila letak lubangnya itu ada di sebelah atas ya, baik itu molar, itu biasanya bisa menyebabkan suatu kondisi sinusitis ya. Karena infeksinya pindah ke rongga pada hidung. Terus kemudian bibirnya lihat, gerakan bibir, sudut mulut,
ya bagaimana dia nervous tujuhnya itu baik atau tidak. Nervous tujuh itu apa? Fasialis. Petialismus dan trismus ada atau tidak? Trismus itu dia kaku ya, jadi dia tidak bisa membuka mulut. Kita harus biasanya tidak lebih dari 2 jari kita masukkan ke dalam mulutnya dia untuk membuka. Biasanya di sininya ada gangguan, ada yang juga pakai ini. Mukosa pipi, ya, bagaimana ukus, apakah oral keras? Oral keras adanya di mana? Pasien dengan seperti apa gambarannya? HIV. Jadi dia putih-putih gitu ya. Paling awal putih, mulutnya tuh putih-putih semua kayak habis minum susu gitu, tapi nempel di mulut. Itu namanya oral keras. Stomatitis itu adalah sariawan, ada pigmentasi atau pigmentasi bercak-koplik. Ada yang tahu bercak-koplik? Dan gingiva misalnya adanya edema, nyeri, hiperemi, dan epulis. Jadi nanti kalau ada bengkak kayak gitu-gitu ya, kita harus perhatikan di situ. Jadi kalau buka mulut jangan yang buka mulut katanya harus gitu. Terus udah gitu lidahnya keluar. Kalau untuk lihat yang bagian belakang sambil sebutan gitu. Buka mulut terus lihat giginya. Jangan cuma dilihat pukulannya aja ya. Gigi balatung-balutungnya itu juga harus kita perhatikan. Kemudian lidahnya apakah ada makroglosia atau mikroglosia? Biasanya pada pasien apa dengan makroglosia itu? Kalau ada dia. Gambarnya hampir sama sih sama yang di kemarin HNPT ya, yang di pemeriksaan. Ini ya, kelenjar-kelenjar yang ada di dalam leher. Ini kalau palpasi untuk dari fonodinya, ya, kita di dalam ini adalah pemeriksaan umum leher dan tenggorokan. Nanti kita jangan lupa ya untuk menit pertama yang kita lakukan adalah nanti pas lagi skill lab sekarang kita harus mulai dari pertama persiapan, pemeriksaan hingga interpretasi. Ya, yang pertama dalam cuci tangan, kita cuci tangan kita, kemudian dikeringkan, kemudian berdiri di depan pasien. Ya, pasiennya ada saat duduk, jadi kan kemarin ada leher, bagaimana kalau kita periksa limfonodi gitu ya, bagaimana kalau kita periksa telinga, bagaimana kalau periksa tiroid, itu kan diajarkan. Pasien boleh berdiri, boleh duduk. Ya, kalau dia duduk maka kita akan duduk sejajar dengan pasien. Ya, tapi kalau misalnya dia berdiri ya kita berdiri, kita periksa pasiennya. Kalau misalnya dia duduk, kemudian kita berdiri biasanya pada saat pemeriksaan tiroid ya atau limfonodi. Nah, dari belakang juga bisa kita periksa juga seperti itu. Kemudian yang berdiri di depan pasien, jelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada pasien. Jangan lupa sebutkan nama, memperkenalkan diri.
Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Saya Dr. Loris akan memeriksa Bapak di bagian leher dan tenggorokan. Saya izin untuk memeriksa ya Pak. Kemudian lakukan pemeriksaan. Pasien Bapak tegak, lihat ke depan, seperti itu. Nah, pemeriksaan lakukan inspeksi leher secara umum. Bagaimana? Apakah ada massa, ada benjolan, gitu ya? Ada perubahan warna pada lehernya, hipopigmentasi, hiperpigmentasi, kita lihat. Lakukan inspeksi dan palpasi kelenjar ludah. Di mana tadi kelenjar ludah? Karotis ya, ya. Kita lihat apakah ada bekas atau tidak. Nanti kita palpasi seperti ini, ya. Palpasinya. Ingat, tangan kita jangan dilupakan, dia harus dikasih mata sama kita di sini. Kemudian yang nomor 7, melakukan inspeksi dan palpasi kelenjar limfonoid leher. Boleh dari posterior, boleh dari depan, mentalis, maxillaris, terus poli anterior, poli posterior. Kemudian habis itu di bawah ada di maksilar supraclavicularis, seperti itu. Dari depan auricularis, kemudian parotis, mentalis, mandibularis, kemudian di poli anterior, kemudian poli posterior, kemudian di supraclavicular. Ini kan cervicalis sebelah mana? Belakang. Sini ya, jadi kalau mau biar gampang ya gitu ya, dari depan ke belakang atau dari atas ke depan, terus kemudian ke samping, terus ke belakang, terus ke depan. Ini gambaran kelenjar getah beningnya di situ. Oke. Kemudian palpasi kelenjar tiroid dari depan atau dari belakang. Ya, dari depan kita bisa seperti ini, kelenjar tiroid palpasinya. Kita raba tulang tiroidnya sampai ke samping. Nah, itu adalah kelenjar tiroid. Karena kelenjar tiroid itu dia berada di dalam tenggorokan di trachea, kemudian di samping kanan kirinya seperti kuku. Nanti kita evaluasi ukuran, bentuk, konsistensi. Jangan lupa ya, ukuran, bentuk, konsistensi. Jadi kalau status lokalis itu seperti itu pemeriksaannya. Kita harus menyebutkan ukuran, menyebutkan bentuknya, konsistensi, ada nodul atau ada nyeri ya. Kalau perlu dilakukan stetoskop, diperiksa apakah ada fluid atau tidak. Jari-jarinya harus lentik untuk periksa. Kemudian laporkan temuan pada inspeksi, ya. Nanti kalian di dalam pemeriksaan itu baik Pak, dari hasil pemeriksaan lehernya saya tidak menemukan suatu kelainan, jadi kulit Bapak masih tidak ada masalah, kemudian benjolan pun tidak akan ditemukan. Namun pada saat pemeriksaan palpasi, namun ketika saya raba memang ada sedikit pembesar di kelenjar tiroidnya, atau ada pembesaran di daerah kelenjar getah bening di bagian occipital, di belakang telinga, gitu ya. Belakang telinganya itu teraba seperti ada benjolan kecil, tapi karena dia ukurannya tidak terlalu besar, kenyal dan mudah digerakkan, kemungkinan bukan sesuatu hal yang bahaya. Kemudian interpretasi menginterpretasikan hasil pemeriksaan korelasi dengan klinis ya. Jadi kalau misalnya dia datang ke kita untuk periksa
ada pembengkakan di sininya, parotitis gitu, berarti kita ceritakan bagaimana pemeriksaan di bagian parotisnya. Atau misalnya kita menginformasikan hasil pemeriksaannya bahwa tidak ditemukan kelainan pada kelenjar pada mulut gitu ya, pada mulut, kemudian rongga faring hingga ke gigi-gigi, lidah gitu. Di situ tulisannya, interpretasinya tidak ditemukannya, karena kan pemeriksaannya semua nih ceritanya dari leher sampai mulutnya. Nah, ini adalah ringoskopi daerah. Nah, pasien itu disuruh duduk tegak, seluruh punggung bersandar pada kursi, kepala dan dagu dikedepankan sedikit, gini ya. Nah, kemudian ini ada anestesis faring dengan tetrakain, kayaknya bukan. Ini sebenarnya harusnya dibuka, sebelumnya disemprot bisa. Jadi ada lidocaine spray, kita semprot, kita bilang sama pasiennya ditelan Pak, gitu ya, atau Bu, ditelan Bu. Nanti kemudian kita bisa pasiennya ini lebih lemas, karena kita resikonya apa kalau periksa lari? Refleks muntah. Nah, refleks muntah, makanya mungkin juga kan kita lakukan tanpa ada anestesi, jadi ketika kita periksa nanti matanya muntah gitu ya. Kalau kita anestesi fungsinya adalah itu. Karena faring itu kadang-kadang suka sensitif. Membuka mulut untuk faring dan menentukan ukuran cermin laring yang akan digunakan. Nanti ada beberapa ukurannya. Bernafas melalui mulut, menjulurkan lidah semaksimal mungkin, kemudian bungkus bagian lidah di luar dengan kain kasar. Ini kan harus di lidahnya bungkus dengan kain kasar. Hangatkan cermin dulu. Gimana cara menghangatkan cerminnya? Pakai tangan aja tuh, di apa dilap gitu ya. Ya. Tahap 3 mungkin bisa dibaca. Ringoskopi indirect. Ini lah agak susah, tapi biasanya nggak jadi ujian di sini. Bukan itu pemeriksaan paling gampang, biasanya kita yang diambil. Walaupun kita nanti ujian lab, ujian skill lab, biasanya kita yang ambil yang ini. Ringkas, lebih mudah, dan mudah dilakukan. Oke, berarti ini nanti boleh berpasangan 43 ya? Boleh berpasangan, periksa berapa kali? Oh iya, pergi ya 3 ya. Silahkan berhadap namanya, boleh sambil duduk. Ini kalau ada tempat tidur kan, boleh nanti pas yang salah satu jadi pasien, yang salah satu jadi pemeriksa, itu kan ya. Silakan. Terima kasih dok. Frenulumnya pendek, itu biasanya tontai itu biasanya penyebab bayi biasanya sering tersedak ketika menyusu, baru lahir terus tersedak dan menyusunya jadi tidak bagus, penambahan berat badannya nggak bagus, ternyata penyebabnya adalah frenulumnya pendek. Ini ya bagian mulut ya. Oke, silakan. Jangan maju-maju. Jangan maju-maju, please. Ini kalau yang kecil itu dia udah di ini kan, udah di udah di bentuknya itu udah di seperti itu gitu. Yang paling begini pertama selamat pagi dengan ibu siapa? Dengan Mbak Intan ya. Saya Dokter Vivi. Mau memeriksa katanya nggak enak nelen ya, panas demamnya kemarin. Jadi kita mau periksa bagaimana di tenggorokannya, lidah sampai tenggorokannya apakah ada kemerahan atau ada radang. Ya. Kalau posisi begini kan nggak nyaman ya. Karena pasiennya imut.
Ya. Center mulutnya. Ada center? Ada dokter center. Center handphone ya, Dok? Boleh handphone. Agak ke depan. Nah, gini posisinya ya. Posisinya agak ke depan. Nah, begini. Ya. Kita lihat. Ih, bagus kamu sikat giginya ya. Pintar. Memang benar. Lidahnya dikeluarin. A. Oke, tuh ya, kelihatan bagus. Tonsilnya normal, nggak ada masalah. Ya, jadi masukin ke dalam, kemudian kita suruh lidahnya keluar dulu, kemudian ini masukkan ke dalam. Tekannya ini di pangkal, jangan tekan di depannya, tekan di pangkalnya. Kemudian suruh ngomong A gitu, ya. Suara dok. Kamu ini ventriculus ngomong pakai perut. Nggak bersuara, disuarain ya. Jadi kita lihat, kemudian kita lihat bagian ufulanya. Ini kan. Ya. Agak dangak. Agak dangak. Kelihatan ya, pas lagi A gitu dia kelihatan nih. Berarti dia tidak berarti enak nih buat pembantu. Soalnya dia tidak terlalu sensitif. Kan adanya, kan ada. Jadi kan dia berapa dus? Jangan cek. Amin. Udah gitu aja dok. Udah gitu aja. Jadi nanti kalian cuman ngelihat itu kan tadi kan kelihatan seperti itu, terus kemudian kalian lihat bagaimana tonsilnya. Tonsilnya itu ada di sebelah kanan kiri dari ufulanya. Kemudian kalau misalnya dia membesar, kalian tuliskan T1 atau T2 atau T3 T2 seperti itu bisa. Seperti itu ya. Itu yang rongga mulut. Kemudian kalau hidung biasanya oleh THT ya. Kalau mulut bisa sama penyakit dalam. Itu aja paling. Apalagi yang ditekan kan pakai ini. Ditekan tadi sekalian ditekan, sekalian kita ini Kalau kan. melihat mukosa pipi, Tadi kan disuruh buka mulut. Iya, transporter boleh. Ambil. Iya. Lihat foto ya sama itu. Enggak, kalau buka mulut kan kelihatan langsung ini mulut kita langsung infeksi gini, harus pakai senter foto. Kemudian habis selesai begitu baru kemudian yang lidahnya dikeluarkan untuk melihat ufulanya, untuk melihat dari. Saya masih mencari nama dari bangunan yang ditempati oleh si tonsil itu apa namanya? Bangunan yang ditempati oleh tonsil. Jadi kan ada dia seperti gua kan bentuknya begini. Nah, ada bangunannya itu yang melekuk, itu namanya apa? Kemudian itulah yang tonsil itu di situ gitu. Jadi ketika kita melihat tonsilnya tidak ada, biasanya baru kelihatan tuh itunya. Aku ya, oke. Jadi kalau misalnya pasiennya suka gampang muntah, emang caranya adalah kita semprot pakai lidocain itu. Pas biasanya lidocain spray ya. Kalau lidocain udah lama, kita pakai lidocain spray itu gampang untuk mulut. Purifikasi. Oke. Terima kasih dokter. pasiennya kayak ngomong. Iya, ngomong boleh. Saya sebutkan A, I, bukan A, terus I, tanya apa gitu sama dia. Nah, terus kan ya ngomong sambil ini kan kelihatan gerakannya. Oh iya dokter. Oke? Terima kasih. Di sini. Terus ke sini. Terus ke bawah. Depan. Itu poli anterior. Kalau kelenjar tiroid ini kita raba agak naik ini adalah tulang tiroid ya. Nah, ini namanya kita raba samping sini. Beneran? Tidak meresap. Kemudian habis itu pakai stetoskop. Mau melihat bising itu.
Kadang-kadang ada yang nggak terlalu besar tapi kita nggak teraba. Ternyata ada perutnya, kalau nggak ada perutnya nggak apa. Potongnya dari belakang. Kalau di belakang berarti gini. Pelan. Iya, bodoh sih. Oh, itu nggak digesek kanan kiri ya? Enggak, dia udah gesek. Ini untuk lihat trakeanya. Nah, ini trakea. Baru tiroid. Sakit? Nggak ada jakun.